Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, balik lagi di Dunia Dian. Nah, di video kali ini kita akan ngomongin soal hulu atau deder gading ya. Nah, di keris itu kan salah satu bahan untuk hulu atau untuk deder atau jejeran atau handle bahasa yang lainnya itu adalah berbahan gading ya, selain berbahan dari kayu yang macam-macam tuh mulai dari kayu tayuman, kayu kemuning, ada juga yang dari tulang, ada juga dari taring duyung, geraham gajah, gading gajah, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal gading ya, gading gajah. Karena beberapa waktu lalu di grup keris itu lagi rame soal ini. Terutama yang suka dibahas juga berkaitan dengan keris Yogyakarta, apakah memakai gading gajah itu eh, boleh apa tidak, atau pakem apa tidak, gading dan turunan yang lain. Karena biasanya kalau ada orang posting dengan deder gading, itu ada yang komentar bahwa eh, Kanjeng Kiai, pusaka-pusaka utama Yogyakarta itu nggak ada yang berbahan gading, jadi gading itu nggak boleh, pusaka nggak boleh disandangi dengan batang atau bangkai dan lain sebagainya. Nah, kita kan bahas. Nah, pertama kita bahas dulu soal itu ya. Apakah di Jogja itu nggak boleh memakai gading? Sebenarnya bukan nggak boleh, boleh, tapi memang dia bukan pilihan yang utama gitu. Kalau pakemnya kan pilihan yang utama itu memang kayu tayuman ya, tayuman burus, kemudian eh, yang warna nyuro gitu, lalu kemudian ada kayu kemuning dan lain. Juga kalau yang kendit, kendit timoho ya sebaiknya dedernya itu pakai kendit timoho juga gitu. Tapi kalau nggak ada, ya biasanya ada yang pakai tayuman juga. Nah, gading itu ada sebenarnya, tapi dan tulang, tapi di pilihan yang bukan pilihan utama gitu. Itulah makanya pusaka-pusaka Yogyakarta seperti Kanjeng Kiai Kopek, Joko Piturun dan lain-lain itu memang tidak ada yang memakai gading gitu. Tapi tidak menjadi pilihan bukan berarti tidak diperbolehkan. Ini sesuatu yang lain lagi, teman-teman. Nah, contoh begini, kita tahu bahwa ada keris-keris pangeran juga yang pakai hulu gading dan ini gading. Juga ketika Sultan HB8 memberikan hadiah kepada Ratu Wilhelmina, itu juga bahannya gading tuh sandangannya. Kenapa loh? Katanya gading nggak dipilih tapi kok dipakai untuk menghadiahi orang. Itu kan karena lambang penghargaan ya. Karena gading itu termasuk barang yang mewah di masa lalu atau material yang utama gitu, yang mewah, yang bagus gitu, yang universal kemewahannya. Jadi walaupun Jogja dengan kesederhanaannya tadi cenderung tidak menunjukkan sesuatu yang mewah gitu kan, itu kan sesuai dengan gerak Jogja yang sederhana, tapi juga menghadiahi orang lain itu dimuliakan dengan mewah. Dan ini juga seperti ditulis oleh senior kita Pak Usman, itu juga di zaman dulu gading itu sering dipakai untuk pedagang-pedagang atau saudagar, kalau bahasa sekarang orang-orang kaya di kota gede. Jadi flexingnya orang-orang kaya itu dengan gading, karena gading itu bahan yang tadi itu mahal, seperti halnya emas. Orang flexing juga di pusakanya dengan emas dan lain sebagainya. Ya karena orang kaya yang bukan ningrat ini perlu juga dipandang dia sebagai orang yang apa ya, yang berpunya gitu. Beda dengan priaya, nggak perlu itu, mereka udah dimuliakan dan udah terhormat di masa itu ya gitu. Lalu ini sebenarnya sejalan juga dengan catatan sejarah bahwa dahulu kala orang-orang Jawa itu juga memakai keris, itu hulunya terutama itu sebagai penanda status sosial gitu. Nah, untuk biar kelihatan status sosialnya tinggi, mereka akan pakai hulu dari bahan premium yang tadi itu ya, seperti halnya gading gitu. Nah, itu dicatat di buku ini ya, buku The Island of Java, tulisannya John Joseph Stockdale. Jadi dia di abad 18 itu ngelihat orang-orang Jawa itu gitu. Kadang bajunya itu kalau dilihat bajunya tampak sama gitu. Tapi dengan lihat hulu kerisnya akan kelihatan nih orang orang kaya apa enggak. Jadi diflexingin. Nah, keris itu dipakai di mana-mana, disengkelit. Dari situ kita bisa tahu nih orang kaya apa enggak. Nah, gading adalah salah satu yang menandakan itu gitu. Lalu juga nah di saat yang sama tuh kalau cewek flexingnya lain. Kalau cowok kan dengan hulu kerisnya tadi. Kalau cewek dia flexingnya dengan tusuk kondenya. Nah, tusuk kondenya itu macam-macam tuh, bahannya dari kayu sampai emas tuh yang paling mahal. Nah, tapi memang itu tadi, memang hulu itu menjadi ini ya, menjadi bahan untuk pamer atau untuk flexing biar orang ketahuan ada di tingkat mana nih orang ini
derajatnya ya, ya strata sosialnya lah, status sosialnya ada di mana. Di masa lalu sebenarnya juga sama ya. Gading itu juga walaupun waktu itu juga gading gajah itu melimpah ya, itu tapi tetap menjadi bahan yang premium. Contohnya Ratu Sima itu kalau di tulisan di catatan Cina itu tulisannya Sima, Kima. Itu juga dari catatan orang Cina yang datang di dinasti Tang. Jadi ada orang dinasti Tang yang datang ke sana, Ratu Sima di Kalingga itu sekitar Jawa Tengah situ ya. Dan waktu itu yang terkenal dengan hukuman potong tangan pada pencurinya itu menjadikan gading sebagai ini ya, apa eh, balai-balainya lah ya, pakai perabotnya gitu. Nah, juga ketika di abad ke-15 di zaman yang Cheng Ho ke sini itu di dinasti Ming, itu di buku ke-304 di catatan Cina ini itu dicatat juga bahwa di tahun 1416 itu orang-orang saat itu memakai keris dan gading itu menjadi salah satu bahan favorit untuk hulunya itu. Jadi gagangnya terbuat dari emas, cula badak atau gading gajah yang dibentuk sebagai wajah manusia, setan atau setan yang dikerjakan dengan sangat teliti. Jadi mirip-mirip inilah ya, keris-keris di Banten, Bali itu yang jadi bukan nunggak semi itu ya, karena itu kan zaman pra-Islam dulu. Nah, di situ kelihatan bahwa bahan gading itu juga bahan premium juga di saat itu, ketika masih ini ya, masih banyak bahannya, masih gajah masih banyak. Nah, sekarang ketika udah langka, udah dilindungi, tentu saja ini akan menjadi semakin semakin premium, makanya kemudian orang yang masih punya dadar gading kemudian menjadikan ini untuk flexing gitu. Bahkan juga kalau berbeda dengan Jogja di Solo banyak yang pakai gading gitu. Nah, kemudian apakah gading nggak dipakai itu karena batang seperti yang disebutkan teman-teman beberapa teman keris itu enggak, karena di Pakem Jogja sendiri pun di Pakem keris yang dulu nggak ada, apalagi Pakem kalaupun ada yang nggak memilih itu kan Jogja misal untuk itu pun untuk Kanjeng Kiainya, tapi sebenarnya di Pakemnya ada. Pakemnya kan gini, kalau keris itu sebaiknya hulunya itu lebih gelap dibanding dengan warangkanya ya, karena warangka itu kan abdinya hulu gitu. Nah, hulunya harus lebih lebih gelap. Nah, itu memang ada pengecualiannya, kecuali gading atau tanduk dan lain sebagainya yang dari binatang itu. Karena memang mereka dia kan nggak bisa digelapin. Sebenarnya kayak kalau kayak kayu itu kan awalnya nggak gelap, tapi kemudian diwarna menjadi gelap. Nah, tapi juga agak tricky ya, agak sulit karena memang gading itu kalau dari aspek keserasian itu nanti akan kurang gitu. Misal dia ketemu dengan trembalo gitu, jadi lucu, agak aneh ya. Yang biasanya hulunya harus lebih lebih tua karena biar menunjukkan kematangan ke ini karena ada simbolisasi di situ. Itu ketika dipakein gading yang lebih muda jadi memang agak terasa janggal gitu. Nah, kecuali kalau bahan rangkanya itu gading seperti yang dijadiin hadiah tadi oleh Sultan HB8 itu. Nah, atau kalaupun hulunya gading, rangkanya kayu itu kayu-kayu yang misal kayak cendana Jawa yang kekuningan yang cocok atau timoho yang lebih lebih dominan ke cerahnya dibanding dengan pelet yang hitamnya gitu. Itu juga akan bisa cocok, tapi memang agak agak tricky makanya tidak menjadi pilihan ya. Kalau Jogja itu kan harus sederhana tapi bagus gitu. Nah, itu yang susah kan di situnya. Nah, makanya gading itu memang agak susah. Ya kalau yang setelan suka-suka ya silahkan. Tapi kalau eh, menurut pakem klasiknya itu demikian. Jadi nggak ada sebenarnya pertimbangan nggak dipakai karena batang atau karena bangkai itu kan. Kan gading itu bagian dari hewan, berarti bangkai. Musa kok disandangi dengan bangkai itu nggak ada. Justru malah dari awal zaman keris dulu itu malah bahan-bahan dari hewan itu banyak dipakai ya karena ya mungkin bahannya melimpah lalu juga itu termasuk barang yang premium untuk justru untuk memuliakan gitu loh, sama dengan kayak beri emas itu kan sebenarnya juga untuk memuliakan. Nah, kalau kita juga mau ke ilmu biologi juga ilmu pengetahuan zaman sekarang harus pakai sains juga, kalau dari makhluk binatang makhluk hidup sisanya disebut bangkai, bagian dari bangkai ya, kayu sendiri itu juga bagian dari bangkai, bangkainya tumbuhan kan makhluk hidup juga gitu kan. Jadi nggak kena nanti kan, alasan itu jadi mentah itu secara logika gitu. Nah, tapi ternyata kan tidak sebenarnya kan. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, sekarang juga masih jadi mahal ya. Gading itu termasuk
perabot yang mahal, ya dipakai juga untuk flexing selain emas sekarang bahkan ya tadi itu sesuatu yang mau di-flexing-kan itu selalu akan ada KW-nya. Misal ada tas branded gitu, ketika akan orang pengen flexing tapi BPJS budget pas-pasan jiwa sosialita pengen juga ikut flexing kan itu ada pasarnya ya akan ada supply-nya dari demand tadi kan. Nah, itu dulu kalau gading itu juga ada KW-nya. Lalu muncullah tulang yang diproses seolah-olah gading gitu. Ada. Itu jatuhnya ke melondrokan sih gitu. Nah, ini yang harus nggak boleh dilestarikan ketika kita akan melestarikan budaya keris tuh ada dari bagian dari perkerisan itu pembelondrokan itu atau tipu menipu itu ya nggak perlu dilestarikan menurut saya. Ini ada. Bahkan juga ada gading muda biar kelihatan tua, kemudian diproses dengan diapi-apiin apa dikasih asap-asap tertentu lah gitu jadi kuning tua gitu. Itu juga ada. Nah, tapi kan sama-sama gading. Kalau yang bukan gading diakui gading itu ya belondroan tuh. Tapi juga ada namanya folk ivory ya. Jadi gading sintetis. Itu yang mirip gading tapi sebenarnya bukan gading. Jadi untuk menggantikan gading untuk kerajinan ya, termasuk ulu keris karena gading kan sekarang udah langka, udah dilindungi, nggak boleh, nggak ada barunya lagi, nggak boleh, dan lain sebagainya, nggak boleh beli yang baru segala macam. Nah, ini muncul gading sintetis, tapi memang bentuknya agak berbeda ya, emang kelihatan sih ya kalau dibandingkan dengan gading-gading yang asli gitu. Nah, itu tadi teman-teman sekilas tentang hulu gading nih ya, atau handle atau deder dari gading. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah teman-teman memakai bahan ini atau setuju dengan bahan ini? Karena ada juga teman-teman yang tidak memakai dengan alasan juga karena udah dilindungi tadi juga konservasi gajahnya ya, kasihan kalau gajahnya diambil gadingnya kan harus gajahnya dimatiin segala macam, sementara udah langka gitu. Ada yang berpendapat bahwa kita pakai tapi yang lama saja karena waktu itu kan gajah masih banyak belum, jadi kita nggak bisa memakai pandangan masa kini ketika gajah udah langka untuk digunakan untuk menilai hal-hal yang terjadi di masa lalu atau dibuat di masa lalu dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menurut teman-teman bagaimana nih pendapatnya? Silahkan di kolom komentar. Dan video kali ini sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga bisa sedikit menambah wawasan di dunia perkerisan, dan kalau ada yang salah silahkan dikoreksi atau ditambahkan di kolom komentar teman-teman. Seperti biasa jika suka video ini silahkan like, silahkan share juga teman-teman ya. Kalau mau baca tulisannya juga ada di duniadian.com atau di Facebook saya Dian Widianarto atau Dunia Dian, atau di forum-forum keris di Facebook tuh saya suka nulis di situ. Lalu jangan lupa juga subscribe teman-teman. Bagi yang sudah terima kasih banyak. Nantikan video-video budaya selanjutnya. Saya Dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.